Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami mahasiswa Setia Makassar mau melakukan penyuluhan kontraksepsi PIL-KB di Kecamatan Mamadu. Sebelum kami melakukan penyajian, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Geri Subandar, saya sebagai observer. Perkenalkan, nama lengkap saya Dwi Sanata, saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Kamia Kapiteri Taru sebagai teman. Dari tim sebagai project. Perkenalkan, nama saya Geri Kapiteri sebagai moderator. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sebelum dan selamat siang untuk kita semua. Halo. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Setia yang akan melakukan penyuluhan tentang sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua karena sudah meluangkan waktu berkumpul di tempat ini. Ya. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan apa itu KB. Sebelum dan selamat siang untuk kita semua. Halo. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Setia yang akan melakukan penyuluhan tentang sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua karena sudah meluangkan waktu berkumpul di tempat ini. Ya. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan apa itu KB. Apa itu KB? KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997, maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Prinsip KB: menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jenis alat kontrasepsi: kontrasepsi hormonal, kontrasepsi sederhana, alat kontrasepsi dalam rahim, kontrasepsi mantap. 8 jenis alat kontrasepsi. Ada implan, IUD, suntik, pil, kondom, vaksektomi, tubektomi, dan mal. Kondom KB bermutu tinggi dan telah terbukti ampuh mencegah kehamilan. IUD mencegah kehamilan jangka panjang. Suntik KB aman dari kemungkinan hamil selama 3 bulan. Pil KB aman dan dapat dengan mudah subur kembali setelah penggunaan. Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Tersedia dalam 3 jenis: pil KB, suntik KB, susu atau implan. Bapak Ibu bisa lihat gambar di pil KB. Pil KB ada 2 jenis, pil KB biasa dan pil KB untuk ibu menyusui. KB tersedia ada 2 jenis paketan. Pil 28 hari diminum setiap hari, pil 21 hari diminum dari hari ke-5 setelah menstruasi sampai pil habis. Pil KB kelebihan: mampu mengurangi gejala PMS, sindrom premenstruasi, melindungi Anda dari penyakit radang, panggul 3, mengurangi resiko fibrosis, kista ovarium, dan penyakit payudara non-kanker. Kelebihan dari pil KB yang pertama itu mampu mengurangi gejala PMS, sindrom premenstruasi. Yang kedua, melindungi Anda dari penyakit radang panggul 3, mengurangi resiko fibrosis, kista ovarium, dan penyakit payudara
kondisi lebih teratur, ringan dan tidak terlalu menyakitkan. Yang keenam, mengurangi resiko kanker induk telur, rahim dan usus besar. Yang ketujuh, bisa langsung program hamil setelah berhasil mengonsumsi pil KB. Kekurangan pil KB: 1. Tidak melindungi Anda dari penyakit kelamin. 2. Harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewat jika ingin mendapatkan perlindungan penuh. 3. Bisa meningkatkan tekanan darah. 4. Menyebabkan berbagai efek samping seperti sakit kepala, mual, nyeri pada payudara dan perubahan mood yang drastis dari awal-awal pemakaian. 5. Terkadang mengakibatkan adanya pendarahan di luar haid pada bulan-bulan pertama pemakaian. 6. Dalam beberapa kasus dapat meningkatkan risiko pembekuan darah dan kanker payudara. Suntik KB. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestin. Hormon ini serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron, dan dapat menghentikan ovulasi. Biasanya suntik KB dilakukan di bagian tubuh tertentu seperti bokong, lengan atas, bagian bawah perut, atau paha. Berdasarkan periode penggunaannya ada 2 jenis suntik KB, yaitu KB 3 bulan dan 1 bulan. Sebelum penggunaan alat kontrasepsi ini, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter jika Anda memiliki masalah-masalah kesehatan berikut. Pertama, pendarahan vagina tidak wajar. Kedua, kanker payudara. Ketiga, penyakit hati. 4, sensitif terhadap kandungan di dalam KB injeksi. Kelima, beresiko karena osteoporosis. Yang keenam, karena atau sedang mengidap depresi. Ketujuh, pernah atau sedang memiliki masalah jantung. Suntik KB 1 bulan. Sesuai dengan namanya, jenis suntik KB ini diberikan setiap 30 hari sekali. KB ini 1 bulan dengan mengandung hormon estrogen dan progestin yang dapat mencegah terjadinya kehamilan, dibandingkan dengan suntik KB 3 bulan. Suntik KB 1 bulan tidak dapat terdampak pada siklus menstruasi sehingga penggunaannya masih memiliki siklus haid yang teratur. Selain itu, tingkat kesuburan dapat kembali normal dan dalam waktu yang relatif cepat, yaitu 3 bulan setelah suntikan dihentikan. Meski demikian, ada beberapa kekurangan dari suntik KB 1 bulan, antara lain: 1. Memiliki resiko terjadinya pendarahan tidak normal meski jarang terjadi. 2. Menyebabkan pusing dan payudara lebih terasa sensitif atau nyeri. 3. Memicu terjadinya gangguan suasana hati. 4. Tidak dianjurkan bagi wanita yang menderita migrain. Dan 5. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan bisa disuntikan ke bokong atau lengan atas. Ada juga yang disuntikan ke lapisan kulit area perut atau paha atas. Suntikan KB 3 bulan mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progestin ke dalam pembuluh darah. Progestin merupakan hormon yang serupa dengan progesteron dan diproduksi ovarium. Hormon ini bekerja dengan cara menghentikan pelepasan sel telur ke dalam rahim, sehingga mencegah terjadinya proses pembuahan. Selain itu, hormon juga mencegah sperma mencapai sel telur dengan menyebabkan cairan vagina dan mencegah pertumbuhan janin dengan menipiskan dinding rahim. Beberapa kelebihan suntik KB 3 bulan. Jenis kelebihan suntik KB 3 bulan meliputi: 1. Tidak berinteraksi dengan obat-obat lain. 2. Relatif aman untuk ibu menyusui. 3.
Tidak perlu repot mengingat untuk mengonsumsi pil kontrasepsi setiap hari. 4. Tidak perlu menghitung masa subur jika hendak berhubungan seksual. 5. Jika ingin berhenti, cukup hentikan pemakaian dan tidak perlu ke dokter. 6. Dapat mengurangi resiko munculnya kanker ovarium dan kanker rahim. Selain kelebihan suntik KB 3 bulan juga memiliki kelemahan di antaranya. 1. Efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, pendarahan, dan menstruasi tidak teratur. Efek ini bisa muncul selama suntik KB masih digunakan. Butuh waktu cukup lama agar tingkat kesuburan kembali normal, setidaknya setahun setelah suntik KB dihentikan. Hal ini membuat jenis kontrasepsi ini tidak dianjurkan untuk mereka yang ingin memiliki anak. Beresiko mengurangi kepadatan tulang, tetapi resiko ini akan menurun bila suntik KB dihentikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi termasuk menjelaskan apa itu tadi. Baik, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya tentang KB? Sudah. Nah, Bapak. Baik, silakan Bapak. Akan bertanya tentang jenis alat kontrasepsi. Jadi ini Permisi Bapak. Bisa diulangi pertanyaannya Bapak? dijelaskan alat kontrasepsi yang empat jenis alat kontrasepsi. 1. Kontrasepsi hormonal, 2. Kontrasepsi sederhana, 3. Alat kontrasepsi dalam rahim, 4. Kontrasepsi mantap. Tentu saja saya persilakan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Pak Peneliti. Untuk kemudian saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak Melki. Jelaskan apa itu kontrasepsi hormonal. Jadi terbagi menjadi 4. Kontrasepsi hormonal adalah metode pengendalian kelahiran yang menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Metode sederhana. Kontrasepsi sederhana adalah metode pengendalian kelahiran yang mudah digunakan untuk memerlukan resep atau bantuan medis. Dalam rahim. Kontrasepsi dalam rahim mengacu pada penggunaan perangkat kontrasepsi yang didapatkan dalam rahim oleh dokter. Tangan IUD. Metode mantap. Kontrasepsi mantap adalah metode pengendalian kelahiran yang bersifat permanen atau jangka panjang dan tidak diubah dengan mudah. Bagaimana dengan Pak Peneliti? Apakah jawaban dari teman saya sudah pas atau masih ada yang bisa enggak? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai tentang KB? Tidak. Ibu mungkin sudah jelas penjelasan dari teman saya itu. Baik, tentu saja saya ingin mengatakan sebuah sedikit. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit apa itu KB. KB adalah keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk mendapat terbaik hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Mungkin hanya itu saja yang bisa menentukan. Terima kasih, kami mahasiswa dari Setia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang ini, yang sudah mendengarkan tentang penyuluhan KB. Dari kami,
Ya. Mungkin hanya itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih.